Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini di edisi Kamis 26 Februari 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Minuman lokal khas Minahasa masih menjadi penopang ekonomi masyarakat desa warga Minahasa Selatan. Minuman lokal jenis cap tikus masih menjadi andalan masyarakat di sejumlah daerah di Minahasa, seperti di Desa Wanga, Minahasa Selatan. Sejumlah warga di sana mengandalkan minuman lokal ini untuk dijual sebagai sumber pendapatan. Cap tikus dari bahan dasar sagu air cairan dari pohon enau tersebut dikelola menjadi bahan bersifat alkohol. Dikenal sebagai minuman lokal beralkohol, namun sejak 2020, berdasar penelitian Dinas Kesehatan Provinsi, cap tikus menjadi salah satu produk kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Sehingga penjualan cap tikus tidak lagi dijual hanya di warung-warung, tetapi dijual di jalanan ibarat penjualan BBM botolan. Tommy Yaakob, penjual cap tikus desa setempat, mengaku penjualan cap tikus pengaruhi omset pendapatan dirinya bersama warga lain di desa tersebut. Kami dalam kampung, uangnya cuma hasil gatu orang petani sampai hasil cuma begini, terpaksa orang mesti jual petani pe barang. Mesti sekolah tuh anak dia mesti makan begini, cuma hasil cap tikus gula merah. Tapi masyarakat di sini memang menghasil cap tikus sudah menjadi bagian dari pendapatan atau ekonomi. Cuma hasil begini cap tikus. Kalau biasanya selain cap tikus apa lagi? Gula merah enggak? Gula merah ada, cuma gula merah mahal. Kalau orang mau jual di kios begini, kan orang mau main batawar, nggak ada apa-apa, orang udah jaga. Kalau ikan cap tikus sendiri, pengolahannya bagaimana tadi bisa lebih detail diproses? Di sini ada melalui pohon apa atau apa? Pohon aren, pohon seo. Baru diolah jadi warna, jadi cap tikus pakai derum, pakai bulu bambu. Minuman khas lokal Sulawesi Utara berdasar penjualannya, pemasaran produk bukan lagi lokal tetapi sudah diekspor keluar daerah Sulut. Terkait dengan minuman lokal ini perlu adanya regulasi yang tepat untuk memberi dampak ekonomi lain bagi masyarakat yang mengembangkannya menjadi sumber pendapatan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Manado kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Pada bulan Ramadan ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pentadio Barat memastikan menu makanan bagi siswa sesuai standar gizi seimbang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pentadio Barat memastikan menu makanan pada program makan bergizi gratis MBG bagi siswa di bulan suci Ramadan ini sesuai standar gizi seimbang. Setiap menu yang diberikan wajib memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi anak sekolah. Menurut Kepala SPPG Pentadio Barat, Anjani Eka Putri Ismail, komposisi menu selalu mengacu pada pedoman gizi yang telah ditetapkan. Makanan yang dibagikan terdiri dari sumber karbohidrat, protein, dan nabati, serta buah. Ia mengatakan variasi menu dilakukan setiap hari agar siswa tidak merasa bosan. MBG pada bulan Ramadan ini biasanya kan kalau di bulan-bulan sebelumnya kami menyediakan makanan basah seperti nasi, ikan, sayur, buah. Tapi kalau untuk di bulan Ramadan, MBG di bulan Ramadan ini kami menyediakan makanan kering. Tetapi makanan kering itu kami tidak memakai makanan yang makanan-makanan kemasan.
makanan kering yang kami berikan itu kayak ada roti olahan, kue, buah, ada juga susu, seperti itu, kacang. Iya, karena sebelum kami membuat menu itu ada ahli gizi yang sudah mentakar AKG-nya, nilai kandungan gizi tersebut di dalam setiap menu. Menurutnya selama bulan suci Ramadan mekanisme pembagian mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Makanan dikemas agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka tanpa mengurangi kualitas dan kandungan gizinya. Anjani berharap melalui menu yang seimbang dan terkontrol, program MBG dapat membantu meningkatkan asupan gizi siswa selama bulan suci Ramadan. Dari Gorontalo, Rusdianita, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Di RRI Tahuna, Perum Bulog Cabang Tahuna menggelar sidak di Pasar Towe, memastikan ketersediaan stok dan stabilisasi harga pangan, khususnya beras aman selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dalam rangka memastikan ketersediaan stok stabilisasi harga pangan khususnya beras selama bulan Ramadan 1447 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri, Perum Bulog Cabang Tahuna melaksanakan sidak di pasar tradisional Towe Tahuna belum lama ini. Sidak tersebut dilaksanakan bersama tim gabungan dari Dinas Perindak, Polres, dan Dinas Pangan Daerah Sangihe. Kepala Perum Bulog Cabang Tahuna Christian Prasetya saat dikonfirmasi RRI mengatakan sidak yang dilakukan juga untuk memastikan stok beras dan komoditi lain dijual dengan harga enceran tertinggi atau HET. Namun berdasarkan dari hasil pemantauan di Pasar Towe Tahuna, tidak ditemukan para pedagang yang menjual beras di atas HET. Hari ini kami mengontrol stok komoditi di Pasar Towo, dan dari hasil pemantauan kami cukup menggembirakan ya Bapak-Bapak. Jadi beras SPHP itu tadi kami pantau dijual satu sak 57, bahkan yang paling tinggi cuma 60.000. Itu masih jauh di bawah head yang satu sak 62.500. Jadi dengan kondisi seperti ini kita akan terus pertahankan stok di Bulog sangat mencukupi, apalagi menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Untuk masyarakat jangan khawatir, stoknya cukup melimpah dengan harga yang sudah kami cek sendiri bersama Satgas dari Polres Sangihe, sangat terkontrol. Prasetya menjelaskan, sampai saat ini stok beras di Bulog masih sangat mencukupi dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Meski demikian, ia menegaskan akan terus intensif, rutin melakukan sidak, dan terus melakukan pengecekan di lapangan. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sebelum kita mengakhiri lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut sore hari ini, pendengar, kita ikuti berita dari RRI Talaut. Bawaslu Talaut ngabuburit pengawasan untuk memperkuat spirit kelembagaan serta mengedukasi masyarakat melalui pendekatan religius. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gorontalo resmi menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pelaksanaan kegiatan ngabuburit pengawasan. Langkah ini diambil untuk memperkuat spirit kelembagaan serta mengedukasi masyarakat melalui pendekatan religius selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ini mulai pada Kamis 25 Februari 2006 tersebut dibuka langsung oleh Kordi P3S Bawaslu Talaut Glendi Dalope sebagai bentuk konsolidasi demokrasi menyongsong pemilu 2029. Ini merupakan momen yang luar biasa, momen renungan bagi kita semua, karena di masa-masa sekarang ini kita boleh bersama-sama mengadakan kegiatan ini. Itu adalah hal-hal yang jarang ketika kita ada di masa tahun. Jadi saya sangat antusias jadi melalui kegiatan kita di saat ini menjadi renungan kita bersama dalam mempersiapkan diri kita, dalam mempersiapkan hati kita untuk nanti memasuki masa-masa kerja kita pada tahapan pemilihan. Mari persiapkan diri kita bertajam
Sementara itu, Kordif HP2H Sidro Sufyan menjelaskan bahwa agenda ini memanfaatkan waktu menjelang maghrib sebagai ruang kajian strategis antara pengawas dan warga. Fokus utamanya adalah meningkatkan literasi publik mengenai pengawasan pemilu di tengah masa non-tahapan. Ini bersantai-santai atau berdiskusi dan kita sambil menunggu penguasaan. Nah, itu dilaksanakan oleh Bawaslu dan kita rencananya di selama bulan puasa ini melaksanakan pengawasan itu selama 3 kali. Jadi 1 minggu 1 kali ya. Dengan mengangkat tema penguatan spirit kelembagaan Bawaslu, kegiatan ini diharapkan mampu meneguhkan jati diri setiap pengawas agar tetap menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar penonton, sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut hari ini edisi Kamis 26 Februari 2026. Saya Yani Salviani, mau klik bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.